Putri Salju dan Mawar Merah. Mungkin kalian pernah dengar cerita Putri Salju, tapi cerita ini terjadi beberapa tahun sebelum Putri Salju disihir tidur oleh Ibu Tiri. Pada dahulu kala, seorang wanita tua tinggal sendiri di sebuah pondok di dalam hutan. Ia memiliki 2 anak, satu bernama Putri Salju dan satu lagi Mawar Merah. Kedua bersaudara itu saling menyayangi. Mereka sering bermain di hutan, mengumpulkan buah beri, dan bermain dengan hewan yang mereka percaya dan sayangi. Suatu malam, saat mereka sedang duduk berkumpul bersama, seseorang datang mengetuk pintu. Mawar Merah, cepat buka pintu. Itu pasti pengelana yang mencari tempat berteduh. Mawar Merah bergegas membuka pintu. Lalu ia melihat seekor beruang yang menjulurkan kepalanya melalui pintu. Mawar Merah berteriak keras. Beruang itu mulai bicara. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku kedinginan dan hanya ingin menghangatkan tubuhku. Beruang yang malang berbaringlah dekat api unggun. Putri Salju dan Mawar Merah, jangan khawatir. Beruang ini tidak akan menyakiti kalian. Ia adalah makhluk yang baik dan jujur. Maka mereka menuruti perintah ibunya. Mereka memberikan handuk dan membantu mengeringkan badannya hingga kering. Lalu, beruang itu duduk di dekat api. Saat pagi hari, beruang kembali ke hutan. Mulai saat itu, beruang selalu datang setiap malam pada jam yang sama dan berbaring dekat api unggun. Mereka sangat terbiasa dengannya hingga mereka tidak mengunci pintu dan membiarkan beruang masuk kapanpun ia datang. Saat musim semi datang dan semua yang ada di hutan berwarna hijau, beruang berkata pada Putri Salju, Sekarang aku harus pergi dan tidak akan kembali selama musim panas. Kau akan pergi kemana, beruang? Aku harus pergi ke hutan dan melindungi harta karunku dari kurcaci penyihir. Saat musim dingin, saat bumi mengalami musim dingin yang kejam, mereka terpaksa bertahan di bawah tanah. Tapi sekarang, saat matahari sangat bersinar, mereka datang untuk mencuri. Apapun yang masuk ke dalam gua mereka tidak akan mudah ditemukan kembali. Lalu beruang menghilang ke dalam hutan. Tak lama setelah itu, sang ibu menyuruh kedua gadis itu pergi ke kota membeli peralatan menjahit. Di jalan mereka menemukan pohon besar yang tumbang jatuh ke tanah. Mereka menyadari ada sesuatu yang melompat ke atas dan bawah. Saat mereka mendekat, mereka melihat seorang kurcaci dengan janggut yang panjang. Ujung janggut itu terjepit di bawah pohon. Ia memelototi mereka dengan matanya yang merah menyala dan berteriak. Kenapa hanya berdiri saja? Kemari dan bantu aku. Apa yang sedang kau lakukan, pria kecil? Kau gadis kecil yang payah. Aku ingin menebang pohon agar mendapat kayu bakar untuk membuat api. Tapi janggutku terjepit dan aku tidak bisa mengeluarkannya. Kalian hanya berdiri dan tertawa. Jahat sekali kalian. Kedua gadis kecil itu mencoba mengangkat pohon, tapi mereka tidak bisa mengeluarkan janggutnya. Lalu Putri Salju mengambil guntingnya dari dalam saku dan memotong janggutnya. Segera setelah kurcaci itu tidak terjepit lagi, ia mengambil tasnya yang penuh dengan emas yang disembunyikannya di akar pohon. Janggutku yang indah. Terkutuklah orang kasar kecil ini karena telah memotong janggutku yang bagus. Ia berteriak keras. Lalu, ia mengayunkan tasnya ke atas pundaknya dan menghilang. Tak lama kemudian, Putri Salju dan Mawar Merah berjalan menyusuri sungai. Mereka melihat sesuatu yang terlihat seperti seekor belalang besar sedang melompat masuk ke dalam air. Mereka berjalan menyusuri sungai dan melihat kurcaci yang sama. Kau ingin pergi kemana? Kau tidak akan lompat ke dalam air, bukan? Aku tidak akan begitu. Janggutku tersangkut di tali pancing dan ikan ini mencoba menarikku ke dalam air. Kedua gadis itu memegangnya dengan kuat dan berusaha untuk membebaskan janggutnya dari tali pancing. Tapi janggut dan tali pancing tidak bisa dilepaskan. Yang bisa mereka lakukan adalah mengeluarkan gunting lagi untuk memotong janggut. Pria kecil itu tidak berterima kasih pada kedua gadis itu karena telah menyelamatkannya. Ia berteriak pada mereka. Apa kalian sebut itu sikap yang baik?
Kalian gadis kecil nakal, mencoba melukai wajah pria kecil. Tidak cukup kalian memotong janggutku sebelumnya. Sekarang kalian telah memotong bagian terbaiknya. Lalu ia mengambil tas berharganya yang berisi batu berharga, lalu menghilang di bawah batu menuju guanya. Kedua gadis meneruskan perjalanan membeli perlengkapan menjahit ibunya. Saat pulang, ketika mereka melewati lagi aliran sungai, mereka melihat kurcaci itu menaburkan batu-batu berharganya ke udara. Sinar mentari sore mengenai batu yang bersinar, dan mereka bersinar dan berkilau dengan indah. Dan kedua gadis itu hanya berdiri, mematung. Kenapa kalian berdiri di sana? Wajahnya menjadi merah karena marah. Tiba-tiba terdengar suara geraman, dan seekor beruang hitam berlari keluar hutan. Kurcaci melompat karena ketakutan, tapi ia tidak punya waktu untuk melarikan diri ke lubangnya, karena beruang telah berada sangat dekat dengannya. Ia pun menangis ketakutan. Tuan beruang, ampuni aku. Aku akan memberi padamu semua harta karunku. Selamatkan nyawaku. Kau tidak perlu memakanku. Di sana ada dua gadis. Mereka lebih enak dibanding aku. Tapi beruang itu tidak memperhatikan kata-katanya. Ia menyerang kurcaci dengan cakarnya hingga ia tidak bergerak lagi. Putri Salju, Mawar Merah, jangan takut. Ini aku. Lalu mereka mengenali suaranya dan berbalik menghampiri beruang teman mereka. Lalu tiba-tiba bulu beruang jatuh dan di sana berdirilah seorang pria tampan di samping mereka dengan berpakaian emas dan memakai perhiasan. Aku adalah seorang pangeran dan telah dikutuk oleh kurcaci kecil yang jahat itu yang mencuri hartaku. Takdirku adalah berkeliaran di hutan ini sebagai beruang liar sampai kematiannya membebaskanku. Sang putri salju sudah cukup dewasa. Ia menikah dengan pangeran dan Mawar Merah menikahi saudara pangeran dan mereka hidup bahagia selamanya. Selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.